قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pecinta ilmu dan pendengar Radio Rabbani dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada pagi ini kembali kita diberikan kesehatan, kemudahan, dan kita bisa duduk dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala limpahkan ampunannya, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, dan Allah terima seluruh kebaikan dan ketaatan kita. Salat dan salam marilah selalu kita ucapkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pula pada hari kiamat kelak, hari di mana tidaklah berguna seluruh kebaikan, seluruh harta dan kekayaan kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh dengan keimanan tanpa kesyirikan. Ikhwafillah, kembali pagi ini kita membahas lanjutan dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, yaitu pada halaman yang ke-185. 185 masih dalam pembahasan bab yang ke-22, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian besar terhadap kedudukan tauhid dan menutup seluruh jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Pagi ini kita membawakan hadis yang pertama atau dalil yang kedua dari pembahasan bab ini, di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menukilkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini adalah riwayat sahabat yang mulia Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Abu Hurairah adalah Abdurrahman Ibn Sakhar Ad-Dawsi. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Wa la taj'alu qabri 'ida, dan jangan pula kalian jadikan kuburanku 'id, ya, sebagai tempat berkumpul, ya, yang dilakukan secara berturut-turut atau secara dilakukan secara terus-menerus, ya. Wasallu alayya, maka bersalatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum tabluni haitsu kuntum, sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis rawahu Abu Dawud dengan sanad hasan dan para rawinya thiqat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana penjelasan daripada hadis ini, di mana Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan beberapa makna mufradatnya. Maksud dari kata la taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa artinya? La tu'attiluha min salatin nafilati wad du'ai wal qira'ati fatakuna bimanzilatil kubur. Makna dari kalimat ini adalah jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya jangan kalian tinggalkan rumah kalian, tidak salat sunnah di rumahnya, tidak berdoa, dan tidak pula membaca Al-Quran, layaknya seperti kuburan. Artinya kuburan kita tidak boleh melakukan ibadah di situ. Maka jangan
kalian seperti mayit yang berada di kuburan. Ya, orang tidak bisa lagi sholat di sana, tidak bisa lagi ibadah di situ. Maka ini sebuah larangan dari Nabi kita SAW. Ya, karena rumah itu adalah tempat yang paling baik bagi kita untuk menjaga diri dari fitnah. Dan ada hak-hak yang mesti kita tunaikan. Karena sesungguhnya ya, salat yang paling baik itu di rumahnya, kecuali salat-salat wajib. Artinya qabliyah dan ba'diyahnya bisa kita lakukan di rumah kita jika seandainya rumah kita tidak terlalu jauh dari masjid, atau kita melaksanakan salat duha, atau kita qiyamul lail, atau ibadah lain seperti kita baca Quran. Ya, jadikan bagian dari kehidupan rumah kita itu ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan kalian seperti mayit yang berada di kuburan, tidak lagi kalian salat, puasa, ya, baca Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Fatakuna bimanzilatil kubur, maka rumah kalian seperti kuburan. Ini maknanya. Kemudian wala taj'alu qabri 'ida, jangan kalian jadikan kuburan saya id. Apa maknanya al-id? Ma yu'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makan, yang selalu ya didatangi, kemudian yang menjadi tujuan pada setiap atau dari waktu-waktu tertentu, ya, baik itu tahunan, bulanan, ya, bahkan pekanan, bahkan harian. Jangan dijadikan itu. Ya, ay la tattakhidhu qabri mahalla ijtima', jangan jadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul. Ini ada orang kuburan di beberapa tempat, ya, kuburan itu didatangi, kemudian di situ seakan melakukan ibadah, zikir, bahkan joget di situ, bahkan ditambah dengan nyanyian di situ. Ini sebagian turuqus sufiyah, ya, orang-orang sufi, ya, melakukan hal ini. Ini jauh dari ibadah seperti ini, dan ini bukan yang dianjurkan dalam agama kita. Ya, menjadikan, ya, kuburan Nabi sebagai tempat berkumpul, turaddiduna ilaihi wa ta'tadunahu lis-salati wad-du'a wa ghairi dzalik. Kalian datang berulang kali ke situ, ya, kemudian kalian membiasakannya di situ salat, doa. Nah, ini dilarang Nabi untuk apa, ikhwah fillah? Agar jalan-jalan kesyirikan itu tidak terbuka lebar. Ya. Kita datang ke kuburan Nabi, ucapkan salam dan selawat kepadanya, dan berterima kasih kepada Nabi kita SAW atas juhud yang luar biasa, risalah Islam yang sangat indah yang beliau sampaikan dengan izin Allah, ya, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala semua itu, ya, dan taufik dari Allah Tabaraka wa ta'ala, ya, dan semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dilarang agar seluruh pintu-pintu kesyirikan itu, ya, tertutup. Umat ini tidak mudah melakukannya, tidak bermain-main dengan atas nama ibadah, tidak mengatasnamakan tabarukan atau tawassulan. Ya, jangan. Kuburan itu adalah di mana kita datang untuk mengucapkan salam, kemudian mengingat akan berakhirnya kehidupan kita seperti berakhirnya kehidupan dia, dan doakan kepada si mayit atas dosa-dosa yang telah pernah dia lakukan agar Allah ampuni. Itu saja. Ya, bukan datang untuk minta kepada si mayit, bukan datang untuk minta, ya, tabarruk, tawassul ke si mayit. Tak ada lagi. Dia yang butuh doa kepada, ya, dia yang butuh doa, bukan kita minta kepada dia. Dia yang butuh dengan doa yang masih hidup, ya, sesoleh apapun dia sangat butuh kepada doa kita. Maka di sini Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah perintah, fa inna wasallu alayya, selawatlah kalian kepadaku, artinya sampaikanlah salat kalian kepadaku, ya, fa inna salatakum tabluni haitsu kuntum. Ini maknanya apa? Ma yanalani minkum minas salati yahsul min qurbikum wa bu'dikum min qabri. Artinya dekat jauh kalian salat kalian sampai kepada saya.
Ya, kita berselawat di sini sampai kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Fala hajata bikum ila al-maji'i ilaihi wa taraddud alaihi. Nak mesti dulu datang ke kuburan Nabi baru kita selawat. Tidak, dimanapun kita berselawat itu insya Allah sampai kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi menyebutkan di antara salah satu orang yang bakhil itu apa? Ketika disebutkan namanya sallallahu alaihi wasallam tidak berselawat kepadanya. Maka ikhwafillah, setiap kali kita sebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Kita berselawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Inilah makna daripada ya potongan daripada hadis yang disebutkan dalam bab ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini apa? Naha sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi melarang an ta'tilil buyut min salatin nafilati fiha. Nabi melarang, ya, melarang apa? Tentang rumah yang tidak pernah dilakukan salat di dalamnya. Tak pernah lakukan salat sunnah di dalamnya. Maka sesungguhnya salat yang kita lakukan di rumah kita itu adalah sunnah, ya, kecuali salat wajib. Dan bahkan itu memiliki nilai pendidikan bagi anak-anak kita. Makanya ayah-ayah, para orang tua, para bapak-bapak, ya, jadikan bagian dari rumahnya salat-salat sunnahnya, ya, dan salat wajib ke rumah. Makanya kita ikhwafillah diberikan rentang waktu untuk salat iqamat itu antara azan dan iqamah. Ini sebagian masjid, ya, habis azan langsung qamat. Tidak ada jedah untuk para kaum muslimin bisa melaksanakan salat sunnah di rumahnya. Jangankan rumah yang paling dekat, ya, rumah, apalagi rumah paling jauh, yang paling dekat saya tidak sempat untuk melaksanakan salat sunnah, ya, karena saking cepatnya qamat, ya, untuk salat berjamaah didirikan. Maka ikhwafillah, jangan kalian tinggalkan salat sunnah di rumah kalian, kata Nabi. Itu dilarang. Yang kedua, jangan pula kalian tinggalkan untuk berdoa. Berdoalah, karena dalam doa itu sendiri juga ada pelajaran. Ternyata bapaknya dilihat oleh anaknya berdoa. Ya. Kemudian misalnya saat-saat tertentu, ya, anak kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dilihat oleh anak, itu pelajaran. Ketika ayahnya salat, dilihat oleh anak, itu pelajaran. Ketika kita berdoa, itu pelajaran. Dan ketika kita membaca Al-Quranul Karim wa qiraatil Quran, begitu juga ketika kita baca Quran, itu juga ada pelajaran dari anak. Maka anak melihat bahwa bapaknya membaca Al-Quranul Karim. Nah, oleh ikhwafillah, kalau ini kita tinggalkan, fatakuna bimanzilatil kubur. Maka kalau ini tidak dikerjakan di rumahnya, maka rumah itu bagaikan kuburan, bagaikan kuburan. Dalam rumah itu tidak dilakukan di dalamnya salat, baca Quran, zikir, doa, maka orang-orang di dalamnya pun tidak merasakan kedamaian, tidak akan merasakan ketentraman dan kebersamaan. Lianna an-nahya 'anis salati 'indal quburi qad taqarrara 'indahum fanahahum ayaj'alu buyutahum kadzalik. Maka larangan salat di kuburan itu telah menjadi ketetapan, sebagaimana dilarangnya mereka untuk menjadikan kuburan mereka, rumah mereka seperti kuburan. Jadi Nabi SAW memberikan sebuah gambaran bahwa rumah yang tidak dihidupkan di dalamnya ibadah itu memang seperti kuburan, mayit yang ada di kuburan. Wa naha an tikrari ziyarati qabrihi wal ijtima' indahu ala wajhin mu'tadin. Dan yang kedua, Nabi SAW melarang, ya, untuk datang ke kuburannya berulang-ulang kali, berkumpul di situ,
datang berulang-ulang kali dan berkumpul di situ, kemudian menjadi sebuah kebiasaan, ya, li ajli du'ai wa taqarrub, dan untuk melakukan doa dan berulang-ulang. Dan jangan dipahami ini orang melarang untuk ziarah kubur, bukan. Beda antara orang yang datang ziarah ke kuburan kemudian dengan orang yang datang membuat sebuah kebiasaan, ya, itu berbeda dia. Orang yang datang ke kuburan Nabi SAW, ya, atau ke kuburan siapapun, ya, ziarah boleh, tapi menjadikan sebuah kebiasaan yang berulang-ulang, bahkan itu tadi seperti dikatakan mungkin dilakukan tahunan, bulanan, kemudian pekanan, bahkan harian, dibuat ritual-ritual resmi ini yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lianna dzalika wasilatu ila syirki, karena itu semua adalah sebagai proses menjadikan orang melakukan kesyirikan. Ini kesyirikan itu seperti mana yang kita pahami, dia prosesnya sangat panjang. Awalnya tidak seperti itu, seperti mana yang terjadi di kaum Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya bukan, ya, awalnya kan ketika para as-salihin mereka meninggal dunia, maka orang-orang yang hidup di masa itu ingin mengingat orang-orang itu semua, maka dibuatlah gambar-gambar mereka, ya, dibuat dan ditaruh di tempat mereka biasanya duduk. Kemudian berganti generasi, orang-orang yang tahu tentang untuk apa dibuat gambar dan foto mereka di situ telah meninggal dunia. Berganti generasi yang tidak seperti orang tua mereka ilmunya. Akhirnya datang syaitan memberikan bisikan bahwa dulu bapak kalian menyembah foto-foto itu, lalu mereka lakukan. Nah, ini prosesnya panjang, ya. Oleh itu ikhwafillah, Islam ketika melihat di situ ada celah kesyirikan, celah-celah kemaksiatan, maka celah itu ditutup. Wa amara bil iktifa' an zalika bi kasratis salati was salami alaihi fi ayyi makanin minal ardi. Nabi SAW menyuruh kita untuk cukup berselawat kepadanya, ya, dimanapun kita berada. Lianna dzalika yablughu minal qaribi wal ba'id, karena selawat yang disampaikan, yang diucapkan sampai kepadanya, ya, baik itu dari yang jauh maupun yang dekat. Ala haddin sawa, sama saja semuanya, yang dari Pekanbaru, yang dari Jakarta, yang dari mana, Eropa, ya, itu semua dari Afrika bersalat kepada Rasulullah, insyaallah salatnya sampai. Fala hajata ila tiyabi qabri, yang tidak perlu kita untuk melakukan acara berkumpul-kumpul di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna hadis. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang munasabatul hadis lil bab, ketersesuaian hadis dengan bab yang sedang kita baca. Anna fihi hasman limadati syirki, dalam hadis ini dijelaskan tentang ditutupnya, ya, jalan atau materi kesyirikan itu, wasaddil turuki al-musilati ilai, dan menutup jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Haitsu afada anna al-qubura la yusalla 'indaha, di mana kuburan itu tidak dilakukan salat. Wa naha 'anil ijtima' 'inda qabri, dan di mana Nabi SAW juga melarang kita berkumpul di kuburannya. Wa i'tiyadil maji' ilai, dan membiasakan datang, ya, ke situ. Tidak boleh. Oleh Nabi SAW kita terus-menerus datang, kemudian dengan melakukan ritual-ritual, lianna dzalika mimma yuwassilu ila syirk, karena itu adalah akan mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Ikhwafillah, inilah ketersesuaian hadis dengan bab yang sedang kita baca, di mana usaha Nabi SAW untuk menjaga tauhid ini sangat luar biasa, karena dia yang mengajarkan, dialah yang menjaganya dan mengajak kita untuk menjaganya. Pembahasan ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Satu, saddut turuq. Saddut turuq itu menutup jalan-jalan al-mufdiyati ila syirki, yang mengantarkan kepada kesyirikan, ya, minas salati indal kubur, di antara bentuknya salat di kuburan, wal ghulu fi qabri sallallahu alaihi wasallam, dan ghulu terhadap kuburan Nabi kita alaihi salatu wassalam, bi ayyaj'al mahal ijtima'in, seperti
melakukan tempat-tempat berkumpul ya bersama-sama ya, wartiyadi tarattubu lahu ziyarat makhsusa, dan buat seperti ya hari raya kemudian acara sehingga didatangi secara khusus, baik itu tahunan, bulanan, pekanan, harian, atau sekali dalam 2 bulan atau sekali dalam 6 bulan. Ini dilarang, tidak boleh dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita datang ke sana umrah, berselawatlah, ucapkan salam kepadanya, itu yang masyhur bagi kita. Habis itu keluar dari masjid, kita lakukan aktivitas. Tak boleh berkumpul-kumpul, tak boleh melakukan amal-amalan tertentu ya di kuburan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan Nabi melarang kita ghulu terhadap kuburannya. Yang kedua, masyru'iyatus salati wassalami alaihi fi jami' anha'il ard. Dan disyariatkan bagi kita untuk mengucapkan salat dan salam kepadanya dia di seluruh ya anha'il ard, dimanapun kita berada di muka bumi ini. Karena salat dan salam adalah perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ibadah ya, salatlah kepada Nabi kita sallallahu di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk berselawat adalah di hari Jumat. Walaupun di seluruh hari kita dianjurkan, namun di hari itu sangat disyariatkan. Yang ketiga, annahu la maziyata lil qurbi min qabri sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ditegaskan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tidak ada keutamaan secara khusus ya kita dekat dari kuburan Nabi SAW ya, tidak ada keutamaan secara khusus ya kita merasa bahwa kita lebih mulia, kita lebih utama dekat dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, al-man'u minas safari li ziyarati qabri sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan ya melarang, untuk ada larangan safar hanya untuk menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kita safar ke sana untuk melaksanakan ibadah haji, misalnya umroh ataupun haji. Lalu setelah pelaksanaan umroh kita datang ke kota Rasul SAW beberapa hari, kita salat di Masjid Nabawi, karena salat di situ adalah keutamaannya sangat besar ya, seperti mana Nabi mengatakan, salatu bi masjid hadza bi alfi salatin fima au bima fima siwa. Salat di Masjid Nabi itu 1000 kali salat dibandingkan tempat-tempat lain. Nah, ini yang tujuan utama kita. Lalu di hari-hari kita di sana, kita misalnya selesai salat subuh, dan biasanya selesai subuh itu diberikan jalan itu untuk kita bisa menziarahi kuburan Nabi dan mengucapkan salat dan salam kepada. Ini dibolehkan. Tapi datang kita ke sana hanya untuk ya melakukan ritual tertentu dan duduk di situ melakukan amal-amal tertentu hanya di kuburan Nabi, kita tidak ke Mekah dan kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di kota Madinah, maka ini hal-hal yang perlu diperhatikan jangan sampai tujuannya salah. Yang kelima, himayatuhu sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid, adalah bentuk perhatian Nabi kita dan penjagaannya terhadap ya kedudukan tauhid, keagungan tauhid, karena inilah kunci keselamatan kita bersama. Begitu besar perhatian Nabi kita alaihi salatu wassalam terhadap keselamatan tauhid, maka ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kunci utama keselamatan kita. Maka benahi tauhid kita, keyakinan kita, akidah kita. Jangan lagi ada yang mencampurkannya dengan kesyirikan dan mencampurkannya dengan khurafat ya, dengan perkara-perkara bid'ah ya, dengan dalam urusan agama kita. Jangan lagi kita ya mencampurinya dengan sesuatu yang terlarang dalam urusan agama kita. Nah, jaga tauhid kita, jaga kemurniannya, kembalikan semuanya kepada ilmu ya, berakidah, bertauhid berdasarkan dalil-dalil, bukan berakidah berdasarkan kebiasaan ataupun rasa dan tradisi ataupun hawa nafsu dan logika. Jangan, kita berakidah ya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, dari
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, anak keturunan kita semuanya murni dan bersih, benar akidahnya, dan kita mati di atas akidah as-salafus salih ya, yang benar, karena itu adalah jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan satu hadis pagi ini yang menekankan 3 poin. Pertama, larangan untuk dijadikan rumah kita seperti kuburan. Yang kedua, larangan tidak menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat berkumpul seperti mana hari raya. Dan ketiga, berilah atau ucapkanlah selawat itu kepadanya dimanapun kita berada, karena sungguh selawat yang kita ucapkan itu sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan keberkahan pada kita dan keluarga kita, serta hari-hari kita semakin baik ke depannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.